Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transportasi senyawa melintasi membran. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, Ibu APT Mira Febrina, MSc. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas S12A yang beranggotakan 9 orang, yaitu Alif Abdul Aziz, Bunga Dindara Putri, Laura Chania, Putri Zamzam, Regina Sabella Dianda, Rohmat Hasbullah, Sabrina Rahel Faradilah, Salsa Bila Rafieka, dan Siti Maisyarah. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih detail mengenai transportasi senyawa melintasi membran, tentunya kita harus mengetahui lebih dahulu tentang membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya zat, sebagai pelindung, dan sebagai reseptor. Membran sel tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, lipid atau yang biasa disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid tersusun dari 2 komponen. Yang pertama, di bagian kepala itu disebut dengan fosfat, sedangkan bagian ekor itu disebut dengan lipid atau lemak. Nah, fosfat ini bersifat hidrofilik, yang artinya suka terhadap air, sedangkan lipid itu bersifat hidrofobik, yang artinya itu takut terhadap air. Karena kedua perbedaan sifat ini, maka menghasilkan sifat yang disebut dengan selektif permeabel. Komponen penyusun membran sel yang kedua yaitu protein. Ada 2 macam protein, yang pertama protein integral dan yang kedua protein perifer atau protein yang ditemukan pada sisi fosfolipid. Yang ketiga karbohidrat berbentuk oligosakarida. Glukosa yang menempel pada bagian lipid maka disebut dengan glikolipid. Glukosa atau karbohidrat yang menempel pada protein disebut dengan glikoprotein. Nah, setelah kita membahas mengenai membran sel, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme transport pada membran. Bagaimana sih mekanisme transport pada membran sel? Secara umum, mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Adapun transport pada membran ini memiliki banyak manfaat, yaitu menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, memperoleh pasukan zat makanan dan bahan energi, membuang sisa metabolisme yang beracun, serta memasukkan ion penting ke dalam sel. Di samping itu, dalam pergerakan zat melintasi membran ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transport pasif ini melalui 3 peristiwa yaitu difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah difusi. Difusi ini adalah proses perpindahan molekul larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Pada permulaan percobaan, semula molekul glukosa ada di bagian A. Setelah beberapa saat, proses difusi menyebabkan konsentrasi glukosa yang ada pada bagian A turun dan naik pada bagian B dengan kecepatan yang sama. Kemudian, setelah 3 jam, konsentrasi pada kedua ruang tersebut menjadi sama dan keseimbangan akan tercapai. Proses difusi sering terjadi pada tubuh kita. Tanpa kita sadari, tubuh kita selalu melakukan proses ini, yaitu pada saat kita menghirup udara. Ketika menghirup udara, di dalam tubuh akan terjadi pertukaran gas antara sel melalui proses difusi. Nah, contoh lain dari proses difusi yaitu ketika kita membuat minuman sirup, di mana sirup yang kita larutkan dengan air akan bergerak dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Dan pada masing-masing zat, kecepatan difusi ini berbeda-beda.
Untuk contoh kasus lainnya yang dijelaskan yaitu antara sirup dan gas. Maka kecepatan difusi sirup lebih besar daripada gas. Yang kedua adalah osmosis. Untuk memahami tentang osmosis, perhatikan gambar berikut ini, di mana gambar ini menunjukkan proses osmosis, yaitu air akan berpindah dari A menuju B melalui membran semi-permeable. Jadi, dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa osmosis adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeable. Peristiwa osmosis ini dapat juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyerapan air melalui bulu-bulu akar dan mengerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Kemudian, yang ketiga adalah difusi terbantu. Proses difusi terbantu difasilitasi oleh suatu protein, di mana difusi terbantu ini sangat tergantung pada suatu mekanisme transport dari membran sel. Difusi terbantu ini dapat juga kita temui pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeable, sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa menit, bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel, yang disebut permease. Permease ini merupakan suatu protein sel. Enzim permease inilah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa, sehingga laktosa ini dapat masuk melalui membran sel. Kemudian kita akan membahas tentang transport aktif. Nah, transport aktif ini merupakan gerakan ion melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Selain memerlukan energi berupa ATP, transport aktif juga memerlukan enzim untuk memindahkan molekul dan ion dari tempat konsentrasi rendah ke tempat konsentrasi yang tinggi. Transport aktif ini meliputi pompa natrium-kalium, endositosis, eksositosis, dan juga pompa proton atau kontraspor. Mari kita bahas satu persatu. Pompa natrium-kalium. Pompa natrium-kalium merupakan pompa yang memompa kalium ke dalam sel dan membuang natrium keluar sel dengan konfigurasi 2 ion kalium masuk ke sel ditukar dengan 3 ion natrium keluar ke lingkungan. Hal tersebut terjadi karena ion kalium lebih dibutuhkan dibandingkan natrium. Dalam jangka panjang, sel harus mengeluarkan energi untuk mempertahankan jumlah kalium. Jumlah kalium di dalam sel harus lebih banyak dibandingkan di luar sel, atau mempertahankan dari difusi spontan. Yang kedua, endositosis. Endositosis adalah suatu proses pemasukan partikel atau cairan ke dalam sel melalui membran. Endositosis ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fagositosis. Fagositosis merupakan proses endositosis di mana zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan. Nah, saat zat tersebut menempel di membran, maka zat tersebut akan diselubungi oleh sebuah ceksikal yang mengarah ke vakuola makanan. Contohnya, saat amuba brutus memakan bakteri. Yang kedua yaitu pinositosis. Pinositosis merupakan proses endositosis yang mana zat yang masuk berupa cairan pekat dan biasanya terjadi di sel-sel kelenjar dan ekskresi yang mana prosesnya sama dengan fagositosis. Yang ketiga yaitu endositosis terbantu. Endositosis terbantu merupakan proses endositosis yang dibantu oleh enzim tertentu. Saat zat tersebut mencapai membran, maka zat itu akan melepaskan enzim yang biasanya berupa ligan yang berikatan dengan reseptor di membran tersebut. Lalu seketika akan muncul cekungan-cekungan itu sendiri yang terlapisi dengan reseptor membran. Selanjutnya, transport aktif yang ketiga yaitu eksositosis. Eksositosis merupakan proses pembuangan zat keluar sel. Nah, untuk melakukan hal tersebut harus membungkus zat yang ingin dibuang dengan vesikel, di mana vesikel itu dibuat di badan Golgi.
Setelah dibungkus, zat itu akan dibuang keluar dan saat vesikel itu menempel dengan membran bagian terluar, maka vesikel yang mengenai membran akan melisiskan membran yang tersentuh sehingga muncul celah antara isi vesikel dengan lingkungannya. Lalu, vesikel akan terus maju. Bagian yang terlisis saat vesikel menabrak membran digantikan oleh vesikel tersebut, lalu isi vesikel akan keluar. Dan yang terakhir ada pompa proton. Pompa proton merupakan pompa transport aktif selektif yang berkontribusi secara tidak langsung dalam transport aktif senyawa lain. Sebagai contohnya adalah pemompaan ion hidrogen keluar sel yang membutuhkan energi dari ATP, di mana setelah terlepas dari dalam sel, ion tersebut akan berikatan dengan sukrosa dan masuk ke dalam sel lagi melewati konstranspor, sehingga pompa ini disebut juga dengan pompa konstranspor. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.